Ada orang yang mengatakan Ishak adalah seorang pedofil karena menikah dengan Ribka yang masih 10 tahun. Biasanya mereka akan menunjuk kepada kitab Orang Jujur, atau dalam bahasa Inggrisnya, The Book of Jasher. Kitab Orang Jujur adalah sebuah kitab yang dikutip di Yosua 10 ayat 13 dan 2 Samuel 1 ayat 19-27. Dan katanya, di dalam kitab Orang Jujur tertulis bahwa Ishak menikah dengan Ribka yang masih 10 tahun. Book of Jasher 24 verse 40. And the young woman was of very comely appearance. She was a virgin, and Rebekah was 10 years old in those days. Tetapi, ada masalah dalam argumen ini. Karena kitab Orang Jujur yang mereka kutip adalah palsu. Semua kitab Orang Jujur di zaman sekarang itu palsu. Tidak ada yang asli. Yang asli sudah hilang. Kitab Orang Jujur yang mereka kutip adalah versi Mordecai Manuel Noah. Kitab itu palsu, karena kitab tersebut ditulis dalam bahasa Rabi Ibrani. Bahasa ini baru ada sejak abad 1-4 Masehi. Ini sangatlah berbeda dengan bahasa Ibrani kuno yang kitab di Perjanjian Lama gunakan. Sehingga sudah jelas kitab ini baru ada di tahun Masehi, bukan sebelum Masehi. Ini dibuktikan di mana George Bush berkata bahwa kitab Orang Jujur ditulis dalam bahasa Rabi Ibrani. I have examined portions of several chapters of the Book of Jasher in the original, carefully comparing with it the translation put into my hands by the publishers. The work itself is evidently composed in the purest rabbinical Hebrew, with a large intermixture of the biblical idiom. Dan juga kitab Orang Jujur menyebut kelompok orang dan wilayah dengan nama yang baru ada pada tahun Masehi. Book of Jasher 10 verse 15. And the children of Elisha are the Almanim, and they also went and built themselves cities. Those are the cities situate between the mountains of Job and Shebethmo. And of them were the people of Lombardy who dwell opposite the mountains of Job and Shebethmo, and they conquered the land of Italia and remained there unto this day. Perhatikan kalimat yang ku kapital itu. Sebutan-sebutan itu baru ada pada tahun Masehi. Bagaimana bisa sebuah buku yang berasal dari tahun sebelum Masehi menyebut sebuah sebutan yang baru ada pada tahun Masehi? Dan juga kutipan yang ada di Yosua 10 ayat 13 dan 2 Samuel 1 ayat 19-27 tidak ada di kitab versi ini. Sehingga jelas kitab Orang Jujur versi itu palsu. Oleh karena itu, cerita Ishak menikahi Ribka yang masih berumur 10 tahun adalah palsu. Ada juga yang berkata bahwa Ishak adalah pedofil karena dia menikahi Ribka ketika Ribka masih berusia 3 tahun. Biasanya, mereka akan mengutip beberapa tafsir Rabi Yahudi terhadap Kejadian 25 ayat 20. Di mana mereka berkata Ribka berusia 3 tahun ketika dia menikahi Ishak. Rashi on Genesis chapter 25 verse 20. For when Abraham came from Mount Moriah he received the news that Rebekah was born. Isaac was then 37 years old. Because at that time Sarah died, and from the birth of Isaac until the binding, when Sarah died, there were 37 years, since she was 90 years old when Isaac was born and 127 when she died. As it is said, and the life of Sarah was 127 years. Thus Isaac was then 37 years old. At that period Rebekah was born, and he waited until she was fit for marriage, 3 years, and then married her, Seder Olam. Or Hachim on Genesis chapter 25 verse 20. Rebekah was only 3 years old when Isaac married her. Tetapi, sangatlah tidak masuk akal jika Ribka berusia 3 tahun saat dia menikahi Ishak. Karena di Kejadian dikatakan Ribka membawa buyung di atas bahunya, dan menimba air lewat sumur. Kejadian 24 ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya.
Kejadian 24 ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Sangatlah tidak mungkin seorang anak kecil berusia 3 tahun mampu membawa buyung di atas bahunya dan menimba air lewat sumur. Oleh sebab itu ada beberapa penafsir Yahudi yang kurang setuju. Chizkuni on Genesis chapter 25 verse 20. Rashi's comment on this apparently historically irrelevant detail is that the Torah informed us that Yitzchak, after marrying Rivka, waited for 3 years until she was old enough to engage in intercourse and become pregnant. Ellipsis. The fact that in our chapter Rivka's family proceeds to ask for her consent proves that without it the parents could not have married her off. Zikanim on Genesis chapter 25 verse 20, according to Rashi, the 40-year-old Yitzchak married a 3-year-old Rivka. This is difficult as we have learned from the Sifri that there were 3 people who reached the same age, i.e. Kahah, Ben Atzai and Rivka, and the Torah stated that Kahah died at the age of 133. Sehingga Ribka tidak berusia 3 tahun ketika ia menikahi Ishak.